Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai keberhasilan dan kegagalan penerapan sistem informasi di perusahaan bisnis. Penerapan sistem informasi seperti telah dikatakan sebelumnya merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mendukung kinerja dunia bisnis dewasa ini. Hampir dapat dipastikan bahwa entitas bisnis manapun yang tidak mau memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung operasionalnya, maka ia akan terlindas oleh persaingan yang semakin hari semakin ketat. Mengaplikasikan suatu sistem informasi yang berbasis teknologi di dalam suatu perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, antara lain yang pertama, sebagai salah satu sumber daya organisasi yang menunjang kegiatan operasional dan manajerial. Keuntungan yang kedua, memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu dan tersaji dalam bentuk yang sesuai. Yang ketiga, menunjang keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi bisa bersaing dengan perusahaan yang sama. Keberhasilan penerapan sebuah sistem informasi sangat bergantung pada sistem. Apakah yang dibangun oleh perusahaan? Apakah sistem ini mampu mengadaptasi kebutuhan perusahaan, mudah digunakan, dan mampu menyajikan segala jenis informasi yang diperlukan? Ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi. Yang pertama, sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi atau high levels of system use. Dengan penggunaan yang tinggi, artinya sistem informasi yang dibangun memiliki manfaat yang sesuai dengan kebutuhan para user. Dalam hal ini pegawai perusahaan, sehingga mereka menggunakan sistem ini secara sering atau continue. Yang kedua, kepuasan para pengguna terhadap sistem atau user satisfaction with the system. Dengan demikian, dengan semakin meningkatnya kepuasan para user terhadap sistem yang dibangun, maka hal itu mengindikasikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan merupakan indikasi keberhasilan dari sistem. Karena tidak mungkin sistem yang ada dianggap berhasil jika dalam implementasinya banyak terjadi keluhan dari para penggunanya. Yang ketiga, sikap yang menguntungkan para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Jika para pengguna memiliki sikap yang positif terhadap sistem yang ada, maka hal tersebut merupakan indikasi keberhasilan yang kuat. Karena tidak mungkin para pengguna memiliki sifat yang positif jika sistem yang ada tidak memberi dampak yang positif serta sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi, saya ulangi, ada 3 faktor yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi. Yang pertama, penggunaan terhadap sistem tersebut relatif tinggi. Yang kedua, kepuasan para pengguna atau user terhadap sistem. Dan yang ketiga, sikap yang menguntungkan para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Kita lanjutkan ke kegagalan penerapan sebuah sistem informasi. Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan penerapan sebuah sistem informasi.
Sebuah sistem dikatakan gagal jika keberadaannya tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada, tidak mampu memberi efek manfaat terhadap para penggunanya, serta sulit untuk digunakan. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan suatu informasi itu dapat dikatakan gagal. Yang pertama, biaya yang berlebihan sehingga melampaui anggaran atau over budget. Pada dasarnya, biaya pengembangan suatu sistem informasi adalah mahal. Karena itu, perencanaan anggarannya pun harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Namun begitu, sering terjadi di mana pengembangan sistem informasi di suatu perusahaan menjadi berlarut-larut, kurang terarah, sehingga menyebabkan biaya semakin membengkak atau over budget tadi. Yang kedua, kelemahan teknis yang berakibat pada kinerja yang berada di bawah tingkat yang diperkirakan. Jika sistem informasi yang dibangun tidak dikerjakan secara cermat dan teliti, maka besar kemungkinan sistem tersebut akan memiliki kelemahan teknis yang membuat sistem tidak mampu bekerja secara normal ataupun sesuai dengan yang diharapkan. Jika hal ini terjadi, maka bisa menyebabkan kegagalan juga. Yang ketiga, melalui waktu yang diperkirakan. Selain mahal, pengembangan suatu sistem informasi juga biasanya memerlukan waktu yang lama. Hal ini disebabkan pengembangan sistem informasi merupakan suatu pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan keakuratan serta kecermatan yang tinggi. Jika perkiraan waktu ini yang dibuat meleset dari yang direncanakan, maka hal tersebut juga dapat menyebabkan kegagalan. Selanjutnya, gagal memperoleh manfaat yang diperkirakan. Pada dasarnya, sebuah sistem informasi dikembangkan dan diterapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada dalam perusahaan. Misalnya saja seperti untuk sistem manajemen sumber daya manusia, sistem pengelolaan keuangan, sistem pemasaran, dan lain sebagainya. Namun begitu, jika sistem yang dibangun ternyata tidak sesuai dengan yang diperuntukkannya tersebut, maka bisa dikatakan sistem tersebut gagal. Misalkan yang dibutuhkan itu misalkan sistem untuk sumber daya manusia, tetapi yang sistem yang dibuat itu di luar dari ekspektasi atau harapan. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem itu gagal.